teman-teman, hari ini aku akan mengisi podcast mengenai gimana sih cara bangsa Indonesia menyebarluaskan berita kemerdekaan. Pengumuman kemerdekaan pastinya suatu impian yang besar banget dong yang diinginkan suatu negara. Contohnya kita nih, negara Indonesia yang sudah lama sekali dijajah oleh sekutu. Akhirnya, setelah beribu-ribu tahun lamanya, Indonesia mengumumkan berita kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Rakyat Indonesia sangat senang mendengar hal itu, karena ya sudah terlalu lama sekali bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang. Dengan pengumuman proklamasi tersebut, akhirnya Indonesia dinyatakan sebagai negara baru dengan kedudukan yang sama dengan negara lain yang sudah melakukan proklamasi kemerdekaan. Indonesia merdeka! Setelah pembacaan teks proklamasi, proses selanjutnya adalah menyebarluaskan berita kemerdekaan tersebut. Tahu gak sih, ternyata buat nyebarluasin berita kemerdekaan itu gak semudah itulah. Banyak banget tantangan yang harus kita lewati. Kayak buat dapetin dia susah banget tahu. Oke, jadi karena saat itu Indonesia baru merdeka, teknologi komunikasi maupun transportasi masih sangat terbatas banget. Kebebasan buat nyebarin informasi juga dibatasi loh. Bahkan mendapat larangan dari pihak sekutu. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja nih ke topik utama kita. Gimana sih cara bangsa Indonesia menyebarluaskan berita kemerdekaan kepada masyarakat Indonesia? Jadi buat nyebarinnya itu ada beberapa cara. Yang pertama, melalui siaran radio. Melalui kantor berita Jepang Domei, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia mulai disebarluaskan. Syahrudin, seorang wartawan Domei, menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui sebuah siaran radio bernama Hoso Kanri Kyoku di Jakarta yang disiarkan sebanyak 3 kali berturut-turut. Karena radio Hoso Kanri Kyoku itu milik militer Jepang, pastinya Jepang marah besar ketika menyadari bahwa berita tentang dibacakannya teks proklamasi telah sampai ke luar negeri, terutama negara sekutu. Sehingga pada tanggal 20 Agustus 1945, pemancar tersebut disegel oleh Jepang dan bahkan para pegawainya dilarang masuk. Tetapi nih, para pemuda membuat pemancar baru dengan bantuan teknisi radio, diantaranya Sukarman. Lalu mereka mendirikan pemancar baru di Menteng 31 dengan kode panggilan DJK. Selanjutnya, penyebarluasan berita proklamasi menggunakan surat kabar. Surat kabar yang pertama kali menyiarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Cahaya yang terbit di Bandung dan juga Suara Asia yang terbit di Surabaya. Berikut para pemuda yang berjuang lewat pers antara lain ada Malik, Sayuti Meli, Sultan Syahir, dan Ki Hajar Dewantara. Suara Asia menerbitkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan sarana lainnya, berita proklamasi disebarkan melalui pemasangan pamflet, poster, dan spanduk. Sejumlah besar pamflet disebarkan ke berbagai penjuru kota. Selain itu, poster dan spanduk juga dipasang di tempat-tempat yang strategis. Berita proklamasi juga menyebar melalui coretan pada tembok-tembok dan gerbong-gerbong di kereta api. Oke guys, itulah beberapa cara untuk menyebarkan berita kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Jadi mungkin segitu aja podcast kali ini. Semoga materinya dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama
dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.